Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kebayangan dan dokter iya ya dokter Irfan mengamati dan semuanya yang ada sehat semua. Udah ngantuk belum? Udah ngantuk belum? Siap mendengar? Alhamdulillah. Apa ya, moderasi. Moderasi kan dari moderasi ya. WhatsApp dia. Ujian dinas untuk film Nabi. Hari ini saya mau mencoba punya perannya toleran itu gimana? Dia berbicara yang penyebab utama seseorang kok bisa intoleran, kok bisa ekstrim, kok bisa jadi teroris, itu yang mana itu? Kalau saya melihatnya, yang pertama adalah kadang-kadang manusia ini sok tahu apa yang dimaksud oleh Allah dalam sebuah ayat. Sok paling tahu. Contoh ini, kita sebagai manusia biasa ya, Anda bisa nggak mengetahui isi hati seseorang yang sebenarnya? Nggak bisa. Tapi Anda bisa membaca isi hatinya dari tanda-tanda itu pun dugaan. Jika nama. Contoh ini, saya lagi menangis nih. Ya. Keluar air mata. Menurut Anda, apa dugaan Anda tentang kondisi saya? Dugaan itu. Padahal ada berbunga, bisa. Benar? Benar kan meleset? Anda hanya bisa membaca dari air mata, tapi Anda tidak bisa membaca isi yang sebenarnya. Makanya dalam percitraan dari mata turun ke hati. Kita nggak bisa membaca isi hati orang, tapi kita tidak bisa mengetahui yang sebenarnya isi hati orang, kecuali kita membaca dari tanda-tanda yang ada di body language-nya, ya? Benar nggak? Gini aja lah, Anda bertemu dengan lawan tenis, Anda ingin tahu nih orang senang sama aku atau enggak? Itu dilihat dari apanya? Dari body language ya? Iya. Ada tesnya. Kalau dia baru senyum, oh berarti senang. Tapi kalau dia tidak ada senyum, ternyata dia manis, senang. Ya enggak lah. Kalau kita ada selamat ternyata dia begini, ya enggak lah. Jadi kita hanya mampu membaca dari termasuk saya berbicara ini adalah
Suara saya ini adalah tanda apa yang ada di dalam benak hati saya yang paling dalam. Anda tidak bisa membaca hatiku, tapi Anda bisa menduga-duga isi hatiku dari suaraku yang sedang kita ini. Ya, itulah komunikasi. Ya kan? Jadi dari tanda termasuk tadi Pak Dr. Cecep ya, mengutarakan dia pakai PowerPoint bertulisan-tulisan. Itu adalah tanda apa yang ada di dalam benak pikirannya. Kita nggak tahu isi pikirannya, tapi beliau mengeluarkan tanda-tanda lewat huruf tadi, sehingga kita bisa pikirannya seperti ini. Jadi ini adalah media komunikasi, betul ya? Komunikasi, huruf, suara, dan bunyi itu media komunikasi. Permasalahannya apa? Ini saya katakan diam. Kalau kita tidak bisa membaca isi hati manusia yang lain yang sebenarnya kecuali dari tanda-tandanya, begitu juga kita tidak akan mampu memahami maksud yang sebenarnya dari apa yang diinginkan oleh Allah dari Al-Quran, ayat tanda-tanda ini. Karena huruf Al-Quran itu tanda kita untuk memahami. Seperti huruf ini tanda memahami kita untuk alam pikiran orang. Al-Quran kita membaca, memahami apa yang diinginkan oleh Allah, apa maksud sebenarnya, semuanya kita dapat melihat pasti. Makanya para ulama di dalam fikih semua fondasinya adalah meraba-raba kira-kira ini yang diinginkan oleh Allah melalui bahasa, melalui huruf, melalui ini, melalui sejarah, melalui asbabun nuzul. Kira-kira ini semuanya kira-kira nggak ada yang berani pasti. Oh ini pasti nggak. Jadi kita tidak akan pernah tahu apa yang dimaksud oleh Allah sebenarnya yang diungkapkan oleh Allah melalui ayat Al-Quran itu, kecuali kita semua menduga-duga. Nah, teroris ini bukan menduga-duga, aku pasti paling tahu apa yang diingat oleh Allah, dan aku yang paling tahu dan paling benar dan yang lain salah. Itu lah. Padahal di dalam fikih, ya, tidak boleh orang mengklaim paling benar karena semua pemahaman berdasarkan menduga-duga dari kalimat Tuhan. Nah, semuanya menduga, ada dia ngaku pas, itulah biar tadinya. Satu, kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan hukum dalam bentuk terapat langsung. Maksud saya gini, ada nggak fikih karya Allah langsung? Nggak ada. Fikih makanan pula. Jadi Allah hanya memberikan Quran, salah pahami walaupun dengan juga sama yang salah di Tuhan seterusnya. Bisa ada apa-apa adul, gitu ya. Jadi oleh Allah diberi kebebasan untuk memahami, mencari, menduga-duga. Makanya kita berbeda pendapat. Gusti kita jadi berbeda pendapat, baik aja. Kenapa aja? Ngarah lahir alternatif hukum di dalam masalah yang sama. Ngarah lahir loh, akhirnya kita berpecah dong karena berbeda mazhab. Bukan untuk perpecahan. Berbeda mazhab itu ada alternatif hukum itu dari Allahnya nyana rahmat bagi kalian agar kalian punya pilihan yang disesuaikan dengan nalar dan lingkungan Anda. Contoh, ya Allah, gara-gara ijtihad diberikan kepada manusia lahir lengkap mazhabnya sampai sekarang.
Syafi'i, Hanafi, Maliki, ternyata apa? Rahmat dari Allah, untung kurang dikasih orang juga dan untung melahirkan 4 mazhab perbedaan pendapat ini. Kenapa? Karena masing-masing mazhab akan cocok dengan wilayah masing-masing. Mazhab Syafi'i paling cocok di daerah tropis. Pasal dikomandkan oleh kata apa yang diutur saya. Nah, baik diutur saya. Kamu ada keadaannya, diutur saya gunung. Tapi untuk daerah Gunung Pasir, Gunung Sahara, dikampanyekan mazhab Syafi'i aku muat. Itu ngomongin itu terminum dewa saya. Seorang yang mengutip nabata kenal Hanafi dengan di daerah kutub utara dikampanyekan mazhab Syafi'i teraku, Hanafi Hambali teraku. Sebabnya aku mus kudu semua itu berkait KBGS. Mus kudu betul berkait main pae sebenarnya. Kalau kembali pada akhirnya yang paling lapor adalah mazhabnya itulah Allah sengaja istihad diberikan kepada kita agar kita berbeda ternyata perbedaan pendapat itu rahmat dari Allah agar kita punya pilihan yang disesuaikan dengan dan tidak ada yang boleh mengatakan bahwa ini mazhab paling benar itu salah. Kenapa? Karena semua mazhab juga dasar fondasinya dugaan-dugaan nggak ada yang pasti. Ibarat inilah sebagai tema saya ini atau 4 orang. Mari kita memasak bersama sayur lodeh. Diberi bahan baku yang sama. Bahan sama. Kira-kira hasil masak kamu sama nggak ya? Rasanya sama nggak? Walaupun bahannya sama. Al-Quran juga begitu. Al-Quran ayat semuanya sama. Tapi dipahami oleh orang yang menduga-duga semuanya, akhirnya menghasilkan 4 mazhab. Ya, 4 mazhab ini ya kan ternyata cocok-cocok dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja agar kalian mempunyai pilihan yang dicocokkan dengan itu proses. Jadi setelah diproses hukum syariat dipilih silakan milih suka-suka pada mana pasangan. Setelah dipilih diterapkan. Nah di sini biang keladi yang berikutnya orang yang intoleran dan ekstrim. Pertama, di dalam penerapan hukum apapun, hukum agama finalisasinya bukan di normatif. Finalisasinya bukan di normatif. Hukum kita normatif, teoritis, idealis. Finalisasinya di mana? Di kemampuan. Anda mampu lanjut, Anda nggak mampu hukum rukun. Sholat, wajib berdiri atau duduk? Berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, boleh duduk? Ini kaki yang terkuat duduk, boleh? Itu apa? Finalisasinya kemampuan. Haji hukumnya wajib, oke? Aduh, kondisi abdi mah kan itu naik ON lah, rumah cicilan motor kita bayar. Orang kondisi seperti itu wajib haji. Tidak. Finalnya di bawah. Jadi kita jangan lupa kondisi kemampuan berbeda dari zaman ke zaman, dari daerah ke daerah. Di zaman Rasulullah, ya, Rasulullah katakan apa? Inna kum fi zamanin man tarfa minkum bi usri ma unzira bihi faqad halak wa
sayati zaman man amila minkum bi husni ma umira bihi wa qasmihi. Apa kata Rasulullah? Para sahabat, kalian hidup bersama dengan Rasulullah. Bila kalian yang melihat wahyu, yang melihat Jibril, berani-beraninya meninggalkan 10%, kalian tidak akan berada. Di zaman Rasul harus 100%. Tapi apa kata beliau? Tapi nanti di akhir zaman umatku mampu 10% aja sudah selamat. Apa artinya? Artinya Rasulullah itu menurunkan standarisasi keselamatan umat dari penerapan syariah 100% di akhir zaman cukup 10%. Bukan berarti mari kita cari yang mana 90-10, tidak. Artinya apa? Bahwa karena finalisasi penerapan hukum adalah di kondisi dan kondisi akhir zaman berbeda dengan di zaman Rasulullah. Standarisasi keselamatan juga diturunkan sampai 10%. Artinya kita tidak dituntut oleh Rasulullah untuk menerapkan sesempurna seperti di zaman Rasul, karena zaman berbeda, kendalanya banyak, kemampuannya berbeda. Itu yang banyak mereka pahami. Jadi mereka banyak belajar fikih, tapi tidak belajar bagaimana menerapkan fikih di zaman yang berbeda. Orang-orang teroris itu belajar fikih normatifnya diajar, tapi mereka nggak belajar bagaimana menerapkan fikih di zaman yang berbeda. Itu. Dan itu tidak ada mata kuliahnya, nggak ada mata pelajarannya. Di pesantren manapun nggak ada. Kita belajar bagaimana menerapkan di NKRI nggak ada. Makanya terlalu ekstrim. Berikutnya, yang menjadikan seseorang intoleran. Pertama, tadi yang pertama ya, finalisasi kemampuan. Kedua, tidak bisa membedakan mana simbol, mana substansi agama. Seperti tadi Pak Dede ya, kalau merah putih sekali kasih salib semuanya ribut ya. Kalau dikasih dua bintang semuanya ribut. Nah, kenapa? Karena itu adalah simbol agama. Tapi kalau di Indonesia ini kita terapkan substansi agama, semuanya bisa menerima. Apa substansi? Dan menanya, kalau di sini ada berbagai agama, dari Islam ada, Kristen ada, Hindu ada, Buddha ada. Yang menanya, apakah ada agama yang membolehkan percurian? Kristen membolehkan? Hindu, Buddha, Islam tidak boleh, tentu. Apakah ada agama yang membolehkan penindasan? Membolehkan asusila? Membolehkan kezaliman? Kalau itu kita mempunyai persepsi yang sama dalam hal nilai-nilai universal kemanusiaan, apapun agama kita. Ini jadi orang-orang yang intoleran itu nggak bisa membedakan mana simbol, mana substansi. Mereka maunya menyebarkan bendera simbol. Apalah artinya simbol kalau substansinya kosong. Nah sekarang, lihat, sejarah membuktikan ketika NKRI ini bendera merah putih diganti dengan agama, ternyata yang terjadi perpecahan, perang. Artinya di Indonesia pengibaran simbol atau formalisasi agama nggak cocok. Yang cocok adalah mari kita sama-sama mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kita kibarkan adalah substansi agama. Karena semua agama mempunyai persepsi yang sama dalam hablum minan nas. Hablum minallah masing-masing. Tapi hablum minan nas sebagai contoh. Semua agama memiliki nilai-nilai
diri secara manusia. Nah, substansi semua agama ini dikumpulkan, disatukan, diperas, keluarlah Pancasila. Jadi Pancasila adalah hasil perasan semua substansi agama yang ada di Indonesia ini, sehingga semua norma-norma yang ada di Pancasila tidak bertentangan dengan substansi agama mana. Dan itu disesuaikan dengan agama, alur agama, bahwa semuanya finalisasinya di kondisi kemampuan. Kita di Indonesia tidak mampu mengibarkan simbol. Yang kita mampu adalah mengibarkan aman. Bila substansi itu Pancasila, nah, itu kalimat agama. Kecuali kalau ada iman itu ya, ada rukun itu ya, itu bukan agama. Ya, undang-undang dasar 45 itu menilai-nilai universal kemanusiaan. Mana contohnya dari agama? Lihat Rasulullah. Ketika masuk ke Madinah, awal hijrah, Rasulullah mendapatkan di Madinah multikultur. Heterogen. Ketika Rasulullah mengatakan kalau Allah Ta'ala, apa kata orang Yahudi, apa orang kata orang Kristen, apa orang kata Muslim? Jangan menyebut nama Allah, kami tidak percaya pada Allah. Kalau Rasulullah, jangan menyebut nama Muhammad, kami tidak percaya pada Rasulullah. Apa itu? Akhirnya Rasulullah simbol disimpan, tidak dipakai. Yang dipakai adalah bahasa substansi yang dituangkan dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah isinya cara bergaul bernegara. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa Indonesia dengan Pancasila itu serupa dengan Piagam Madinah yang diterapkan oleh Rasulullah di kondisi yang heterogen. Kita juga heterogen menerapkan Pancasila. Ada anggota Rasulullah. Itu orang-orang intoleran nggak bisa membedakan mana simbol, mana maunya ngibarin simbol, mana substansi. Coba saya mau tanya, Anda hidup di negara Islam, umpamanya ya, salah satu negara itu, tapi nggak sholat, nggak puasa, dan nggak zakat. Apakah negara itu menjamin Anda bisa masuk surga? Enggak. Sekarang Anda hidup di Soviet atau di Eropa yang bukan yang non Islam gitu ya, tapi Anda rajin sholat, Anda puasa, Anda baca Quran, Anda zikir, Anda berbuat baik, nggak pernah mencuri, nggak pernah gila. Dimaksudkan oleh Allah saja. Apakah negara non Islam ini terhalang untuk masuk ke dalam surga? Tidak. Jadi negara mana? Itu mana? Kita bahasa budaya. Nah, yang berikutnya, tadi sudah dua ya. Yang pertama tadi apa? Bahwa agama jadi orang tidak bisa, finalisasi agama adalah di kemampuan. Kedua, tidak bisa membedakan antara simbol dan budaya. Substansi, ya. Jadi Pancasila adalah substansi agama. Dan kita menerapkan itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita bernegara dengan Pancasila ini adalah sesuai dengan alur Islam. Justru penerapan Islam di kondisi yang heterogen ya Indonesia kita. Itu gimana? Nah, yang ketiga, ya, yang biasanya menjadikan orang intoleran atau teroris apa? Tidak bisa membedakan antara norma agama dengan budaya. Jadi kita memang diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah. Yang harus kita ikuti itu ada dua. Pertama, cukup normanya saja, atau harus berikut budaya di mana ketika Rasulullah menerapkan norma itu di lingkungan kehidupan. Contoh, kita sholat, oke? Secara normatif
sholat kita sama dengan sholat Rasulullah. Artinya maghrib jumlah rakaatnya 3. Ya, sebelum sholat kita wudhu dulu, menghadap kiblat, menutup aurat, dengan dibuka dengan takbir, ditutup dengan secara normatif sama enggak? Sama. Apa yang berbeda? Budaya. Ya. Rasulullah ketika menutup aurat kan normal. Yang harus dilakukan saat Rasulullah menutupnya pakai apa? Menutup auratnya saat sholat pakai apa? Kayak gitu. Orang di surga di Indonesia menutup aurat saat sholat pakai jubah atau pakai sarung? Atau pakai celana? Normatifnya sama, budayanya berbeda. Apakah mengikuti Rasulullah harus dengan jubahnya atau cukup normalnya saja? Itulah. Kalau orang intoleran tidak, kudu mana? Kita berpuasa, oke? Secara normatif sama dengan puasa Rasul. Kapan mulai puasanya? Mulai kapan bukanya? Tenggelam mata? Sama enggak? Apa yang berbeda? Budaya. Rasulullah buka pakai korma, hari ulama buka pakai seblak. Dewi dari mana? Mana? Itu kan budaya, bukan korma. Atau buka pakai LGBT. Apa LGBT? Ya. Artinya kita beragama itu harus cukup normalnya saja atau harus dengan budayanya. Cukup normalnya. Dan agama tidak intervensi kepada kebudayaan. Kenapa? Karena kebudayaan adalah kreativitas manusia yang akan berubah di setiap tempat, komunitas dan zaman. Sementara norma agama tidak akan pernah berubah. Ya kan? Nih. Jadi mereka ini bisa membedakan. Makanya maaf ya, orang-orang yang tidak bisa membedakan mana norma mana budaya biasanya nih, biasanya makanya dia harus keras. Harus keras itu apa? Kita harus seperti Rasulullah dengan budayanya. Yang terjadi bukan Islamisasi, tapi Arabisasi orang Indonesia sama agama. Jadi orang seperti Arab, padahal orang kayak karena memiliki Islam, jadi yang saya celana, padahal Rasulullah pakai celana kan. Jadi tidak apa gimana? Termasuk di masyarakat kita, ya. Banyak yang tidak memahami antara norma dan budaya itu seperti ini. Kalau ada orang meninggal, ya, ada orang meninggal, yang dilakukan Rasulullah dimandiin, ya, dikafani, disolatkan, ya, doakan, ya, dikubur. Oke, secara normatif sama nggak? Kalau ada yang meninggal, dikubur juga. Yang berbeda apa budayanya? Budayanya berbeda. Apa? Orang meninggal, kita mengakui orang tua kita meninggal. Kita ingin mendoakan orang tua seperti Rasulullah mendoakan, mayit. Tapi udah disolatkan, tapi sebagai anak kurang puas, kurang rela doa dengan doa sorangan dia kurang puas, dia kurang nandang tetangga, diundang tetangga, oke? Maghrib. Apa isinya? Baca Quran, baca sholawat, mendoakan mayit. Tidak pertama dari Tuhan. Tuhan, dia ahli Quran, dia kegiatan ini kayak karena naongnya di budaya Quran. Akhirnya orang menyebutnya ahli, padahal di sini ada ahli hukum, sholawat, ya kan? Ayam doakan mayit. Cuma berubah yang akhirnya ngedoain mayit gitu. Itu terserah budaya.
Tapi yang jadi pertanyaan, di dalam acara seperti itu ada bacaan Quran bertentangan dengan norma agama? Enggak, oke? Ada baca sholawat bertentangan? Ada perintah ampunan bertentangan? Runtutan acara itu kita kasih nama tahlilan, itu budaya. Isinya nama doa. Makanya orang yang nggak bisa membedakan mana norma mana budaya, tahlilan bid'ah. Karena Rasulullah tidak menerapkan tahlilan itu memang Allah. Tidak Rasulullah dengan urutannya yang seperti itu nggak ada, tapi isi doanya normanya sah. Coba kita berpuasa 30 hari. Setelah berpuasa kan kita saling minta maaf, oke? Ya, normanya sama, kita minta maaf dengan sesama tetangga seperti yang dianjurkan oleh Rasul. Tapi kan kita nggak puas. Bila muti ayat 100 kakak, lalu kurang didatangkan kumal kakak sekali datang saja mungkin sebulan nggak akan beres tubuh ringan. Ya, belum waktu, belum tenaga, belum uang. Ini apa tuh? Kurang kumpul berdatang. Ini ya kumpul. Nah, apa isinya? Baca Quran, baca sholawat, tausiah, saling memaafkan, makan bareng-bareng. Loh, acara itu kita kasih nama apa ya? Halal bihalal. Halal bihalal itu memang budaya atau norma? Budaya. Tapi normanya isinya segi hambo. Bagi orang yang tidak bisa membedakan mana norma mana budaya, halal bihalal adalah duit. Yang harus ditumpas. Tidak bisa membedakan mana norma mana budaya. Akhirnya dia keras. Ini tidak ada di dalam Rasulullah. Hadir. Jadi itulah tidak bisa membedakan mana norma mana budaya. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Alhamdulillah. Itulah. Saya melihatnya, dan juga ini apa istilahnya para agamawan ini, para agamawan kita di dalam tausiahnya terlalu banyak yang bersifatnya kan dia agama itu kan istihad itu kan dia tahapan memproses, memilih, menerapkan. Ya. Mereka banyak berbicara di dalam proses fatwa lain. Mereka terlalu banyak di dalam proses memilih mana ilmu halus ilmu goreng itu sehingga merendahkan agama yang lain menjadi yang lain. Justru yang dibutuhkan zaman sekarang adalah bagaimana menerapkan norma agama di zaman yang seperti ini, apalagi dalam digital. Itu yang ada. Contoh ini, membangun masjid, ya. Contoh ini, masalah peraturan lah ya. Coba ada ilahi menghadapi peraturan pasti membantu dalil-dalil yang mengatur Tuhan. Orang-orang yang suka PSK itu paham nggak kalau waktu itu haram? Paham, tapi orang nggak mau tinggalkan. Orang-orang yang suka mencuri itu paham nggak kalau mencuri itu haram? Kenapa nggak mau tinggalkan? Mereka tahu nggak adabnya orang pelacur? Tahu nggak adabnya orang-orang yang mencuri merampok? Tahu nggak? Tahu, tapi kenapa? Jadi mereka berkutat di dalam dihormati di dalam memproses hukum dan memilih. Tapi yang diperlukan oleh mereka oleh hakim itu bukan dalil, bukan visi dan lain. Aina mah praktek kumaha karena kami ninggalkeun dunia peraturan sok naon atuh programna eta dibutuhkeun. Gitu. Seperti masalah intoleran. Semua kita membuat dalil ya, karena yang dibutuhkan mereka sudah tahu lah
Yang dibutuhkan mereka itu apa kiat-kiatnya, prakteknya, realnya, sehingga mereka keluar dari intoleran kan gitu. Justru aplikatifnya dan penerapannya yang diperkuat, bukan teori memproses hukum sama pilihan ini terbaik ini yang luar, tapi bagaimana menerapkan. Karena finalisasi agama itu justru pada kondisi saat menerapkan. Semua agama norma berbedanya pada kondisi. Jadi ulama diperlukan pengkondisian umat agar mereka mampu menerapkan norma agama itu. Akhirnya orang berlomba-lomba bangun masjid 2 miliar anggar, tapi masjid jadi museum. Bangun siap. Padahal yang diperlukan lain ngebangun masjid. Kiat apa agar masyarakat sekitarnya mau memanfaatkan masjid dan sholat berjamaah di masjid? Di mana ada gula mesti ada sirup. Ya, di mana ada gula ada sama. Nah tuh praktekannya cuma ngarah masjid yang makmur. Kalau 2 miliar untuk bangunan, yang ini yang lupa. Mestinya kita menyediakan 2 miliar lagi untuk program memakmurkan masjid itu nggak ada dananya. Atau bunga masih sedikit kuliah subuh di dalam cai kopi yang menurut mesti ngabring gitu ya. Umpamanya ada ya, sekarang kan era digital ya. Era digital ya. Anak-anak sekolah kadang-kadang dia keterbatasan ya akses ya, nggak ada wifi di rumah. Tahu nggak di masjid kita ada wifi, kuat lagi wifi-nya. Dulu apa? Gitu. Pada akhirnya masjid itu jadi tempat belajar. Sumber ya. Kita lagi main ini ya, lagi browsing pokoknya ya. Pakai wifi masjid. Datang ada. Dia betul. Benar nggak? Dia betul. Ya. Nah. Ya itu saja, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa apa ya? Atau kesimpulannya dia kahar bersyukur sekali. Ya, terima kasih Yaya Yutowi Jawahari ya, yang sudah memaparkan bahwasanya biang keladi atau biang kerok dari toleran itu yang pertama adalah adanya rasa paling tahu, ya. Terus adanya juga ketidakpemahaman terkait dengan finalisasi aturan bukan sesuai dengan normatif. Bahwasanya ya itu harus berdasarkan kemampuan. Normatif itu pasti, ya. Cuma kemampuannya belum tentu, ya. Makanya jangan hanya bersandar pada hal-hal yang normatif, tapi harus disesuaikan dengan kemampuan. Terus kedepankan substansi dan dibandingkan dengan simbol. Ya, jadi substansinya yang memang harus didahulukan. Kalau simbol juga udah pasti, cuma substansinya apa, ya seperti itu. Dan tidak bisa membedakan mana norma agama dan budaya. Jadi jangan sampai membenturkan mana norma agama dan budaya. Jadi itu hal-hal yang memang bisa membuat sesuatu hal itu menjadi intoleran.